Suatu masa dan di suatu zaman, saat teknologi belum berkembang dan seluruh aspek kehidupan dipelajari, bukan hanya menyangkut aspek kognitif, tiap orang mengembangkan seluruh ilmu dan menjaga keseimbangan alam yang ada di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah Gunung Kerinci yang terletak di Jambi, Sumatera, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Pada masa itu, manusia mempelajari berbagai ilmu kanuragan, mulai dari ilmu kebal, bisa menghilang, menyantet, dan lain sebagainya. Dari berbagai ilmu tersebut, tak heran jika para pendekar yang mempelajari ilmu kanuragan juga menggunakan berbagai ritual dan korban yang khusus untuk memaksimalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Dalam tiap ritual, mereka tidak boleh salah dalam urutan tata cara yang dibuatnya. Bahkan hewan yang dikorbankan haruslah sama dengan apa yang diminta dalam tata cara ritual tersebut. Ilmu yang masih termasyhur hingga saat ini adalah ilmu Halimun. Dengan banyaknya jawara sakti dan dengan banyaknya jenis kesaktian, mereka juga mengorbankan salah satu binatang yang terkuat di alam, yaitu harimau, di mana harimau dipercaya mampu memberikan energi tertinggi dan mempercepat spiritualitas seseorang dengan maksimal. Hal ini membuat perburuan harimau menjadi sangat marak terjadi di tanah Kerinci. Namun para harimau tidak tinggal diam. Mereka membalas aksi perburuan yang dilakukan oleh para jawara yang memasuki wilayah Kerinci, hingga terjadinya korban di antara kedua belah pihak. Para jawara pun tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha mencari harimau untuk dikorbankan dalam ritual kesaktian mereka. Bersamaan dengan waktu, semakin lama, harimau semakin terancam kemudian membangkitkan inti dari energi pertahanan diri. Kemudian, para harimau mulai menyerang semua orang di wilayah Kerinci. Bahkan, rakyat jelata yang tidak mengetahui apa-apa juga ikut menjadi korban atas kejadian tersebut. Hal ini membuat kacau wilayah Kerinci. Semakin lama korban berjatuhan semakin banyak di kedua belah pihak. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan, yang membuat situasi menjadi tidak terbayangkan. Dengan rasa kemarahan, harimau mengeluarkan seluruh kekuatan hingga menjadi tak terbendung oleh kesaktian apapun yang ada pada masa itu. Banyak orang sakti, orang pintar, dan jawara mengusahakan menyetabilkan kondisi pada waktu itu. Namun, tidak satu pun berhasil melakukannya. Bahkan jawara, orang sakti, maupun orang pintar kemudian mempelajari ilmu yang berasal dari luar tanah Kerinci untuk menyetabilkan posisi tersebut. Namun, tidak ada yang berhasil membuat kedamaian di tanah Kerinci. Penduduk Kerinci yang sudah mulai ketakutan, beberapa di antaranya mulai meninggalkan tanah Kerinci dan memutuskan untuk tinggal di tanah baru sekitar tanah Kerinci. Penduduk yang memutuskan untuk tetap tinggal di tanah Kerinci terus tinggal dalam kekacauan dan kengerian. Hingga suatu ketika, terlahirlah Cindaku, yang merupakan anak dengan kemurnian hati. Sejak kecil, dia diajarkan berbagai kesaktian, dan dengan bakatnya, ia mampu memperoleh banyak kesaktian di masa mudanya. Dia juga sering berhadapan dengan kemarahan harimau di tanah Kerinci. Namun, karena bakat yang luar biasa sejak lahir, dirinya selalu dapat meloloskan diri dari mara bahaya akibat kemarahan harimau.
Cindaku tidak pernah merasa takut kepada harimau. Justru Cindaku juga memahami perasaan dari para harimau. Namun, sekalipun dia memahami perasaan dari harimau, dia tidak dapat melakukan komunikasi dengan para harimau karena ilmunya masih sangat terbatas. Karena ilmu yang sudah sangat lengkap sejak masa muda, Cindaku memutuskan untuk mempelajari ilmu lain di luar tanah kerinci, yang membuat Cindaku semakin memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan ilmu yang singkat dia pelajari tersebut, Cindaku bermaksud ingin menenangkan pertikaian antara manusia dan harimau di tanah kerinci. Sampainya di tanah kerinci, Cindaku kemudian bermaksud menjaga seluruh warga dari serangan harimau di tanah kerinci dengan ilmu yang dia miliki. Sayangnya, ilmu tersebut belumlah sanggup untuk menahan kekuatan dari para harimau, sehingga membuat kekacauan tetap tidak dapat dihentikan di tanah kerinci. Dengan hal tersebut, membuat Cindaku merasa bersedih dan kebingungan. Kemudian, dia mulai merenung dan mengasingkan diri. Dalam pengasingannya tersebut, Cindaku selalu mengolah dan mengembangkan ilmu untuk menenangkan wilayah kerinci. Hingga suatu saat, di saat kekuatan Cindaku telah mencapai puncak, energi tubuhnya kemudian menjangkau semesta. Hal ini membuat dia menemukan semua kekuatan semesta yang membuat dirinya mampu mengerti semua keadaan dan membuat dirinya lebih kuat lagi. Cindaku kemudian berusaha keras memecahkan ilmu yang dapat menjadi pendamai antara manusia dan harimau. Kemudian Cindaku memutuskan untuk mengikuti hatinya dan menciptakan ilmu baru. Keadaan tanah kerinci yang semakin kacau ini terdengar ke seluruh desa di sekitar kerinci dan menimbulkan situasi semakin mencekam, dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh banyak jawara pada waktu itu. Pertumpahan darah antara manusia dan harimau semakin besar dan membuat kerugian yang sangat besar di antara kedua belah pihak. Masyarakat awam yang tinggal di sana hidup dalam pelarian dan tidak pernah tenang menjalani kehidupan. Pada akhirnya, dengan menggabungkan antara ilmu, pengetahuan, dan kekuatan diri, Cindaku mampu mendapatkan ilmu tertinggi untuk menenteramkan tanah kerinci. Dia tidak hanya kuat secara fisik, namun kekuatan batin akibat ilmu kanuragan yang dia punyai membuat kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan ini, dirinya memutuskan mencoba kembali untuk menenangkan perselisihan antara manusia dan harimau di tanah kerinci. Kemudian, Cindaku mulai menghadapi harimau. Beberapa harimau yang dia lawan berhasil ia kalahkan dalam pertarungan. Namun, tiap harimau yang kalah tidak dibunuh oleh Cindaku. Kemudian Cindaku semakin lama semakin memasuki area kerajaan harimau, di mana harimau terkuat berada di sana. Di sanalah pertarungan sengit mulai terjadi. Dengan paduan pengetahuan dan ilmu kanuragan yang dimiliki, akhirnya Cindaku berhasil memenangkan pertarungan di sana. Namun demikian, teror masih terjadi di daerah kerinci karena kemarahan yang tak terbendung oleh para harimau. Dan dengan melihat Cindaku yang semakin lama semakin memasuki area kerajaan harimau, para harimau menjadi tidak terkendali. Pertarungan yang sangat hebat juga terjadi di daerah warga yang membuat keadaan semakin mencekam. Cindaku terus menuju ke kerajaan harimau dan mengalahkan berbagai petinggi dari harimau, hingga akhirnya sampailah Cindaku kepada pemimpin harimau. Di sana
bukan saja pertarungan secara fisik yang dialami. Pertarungan energi terjadi dengan sangat dahsyat dan tak terbayangkan. Dalam pertarungan tersebut, mereka sama-sama kuat dan sama-sama memiliki energi yang sangat tinggi. Pertarungan juga terjadi antar dimensi, baik dimensi fisik maupun dimensi lain. Hingga memperketat dari pertarungan ini, segala ilmu dikerahkan oleh masing-masing, baik oleh Cindaku maupun oleh pemimpin harimau. Pada akhirnya, dengan kekuatan yang dimiliki, Cindaku berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dalam kemenangannya, Cindaku juga tidak membunuh pemimpin dari pasukan harimau. Bahkan dia mengadakan perundingan perdamaian dengan para harimau. Dalam kesepakatan tersebut, harimau meminta manusia untuk tidak lagi memburu para harimau. Akhirnya, Cindaku menyetujui dan ikut membantu para harimau untuk menghadapi para pemburu harimau di seluruh wilayah Kerinci. Dengan keputusan kedua belah pihak tersebut, kemudian pemimpin harimau juga menganugerahkan Cindaku untuk dapat berubah wujud menjadi harimau. Hal ini membuat kekuatan Cindaku menjadi semakin besar. Dengan kekuatan yang semakin besar tersebut, Cindaku tidak menjadi sombong hingga Cindaku berusaha untuk menjaga seluruh area di sekitar wilayah Kerinci. Tiap kali ada permasalahan yang terjadi di wilayah Kerinci, Cindaku akan dengan sigap kemudian muncul dan menjaga seluruh wilayah Kerinci. Sejak ketenangan di wilayah Kerinci, Cindaku kemudian beranak cucu dan menjadi keluarga besar di wilayah Kerinci. Yang kemudian keluarga tersebut dinamakan dengan suku Cindaku. Mereka dikenal sebagai suku yang menjaga kedamaian di wilayah Kerinci. Kekuatan dari Cindaku pun kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak semua penduduk dari suku Cindaku memiliki kekuatan seperti ini. Hanya yang murni yang bisa mendapatkan kekuatan dari manusia harimau. Untuk memanggil kekuatan ini, mereka juga membakar kemenyan putih, diiringi dengan doa yang tujuannya untuk menghadirkan kekuatan harimau. Tidak dalam tiap keadaan manusia harimau dapat berubah wujud. Hanya pada saat kondisi terbaik dan kemurnian hati saja, penduduk dari suku Cindaku yang memiliki kekuatan ini dapat mengubah dirinya menjadi sosok harimau. Dengan berbekal ilmu tersebut, suku Cindaku berhasil mengakses kemampuan tertinggi dari semesta yang berada di area Kerinci, dan kemudian melindungi penduduk dari mara bahaya dan kejahatan yang terjadi di wilayah Kerinci. Bukan saja penduduk yang dilindungi, tetapi juga apa saja yang berada di area hutan Kerinci. Hingga saat ini, kemampuan ini terus terjaga dan dipercaya menjadi penjaga yang diakui oleh masyarakat di sekitar wilayah Kerinci. Tradisi pemanggilan manusia harimau ini pun terus dilestarikan di wilayah sekitar area hutan Kerinci. Suku Cindaku kemudian menuju kepada hutan-hutan wilayah Kerinci untuk menjaga kemurnian diri dan menyatu dengan alam sekitar. Mereka saling membutuhkan antara semesta alam dan suku Cindaku.